Impedance matching. Ada suatu usaha untuk menyamakan impedance atau mungkin lebih tepat untuk mencocokkan impedance, karena nanti pada beberapa kasus itu impedance tidak harus sama tapi cocok itu masih dimungkinkan. Nah, ini impedance matching nanti digunakan untuk apa? Nah, ini ada beberapa hal nanti yang dapat dicapai dengan impedance matching, tapi tujuan utamanya itu nanti adalah untuk memberikan transfer power dari sumber ke bebannya. Kalau dimungkinkan itu nanti malah mentransfer semua power dari sumber atau source ke beban. Nah, agar nanti bisa didapatkan transfer maksimal, nah kita harus melakukan impedance matching. Nah, ini tujuan impedance matching itu seperti itu. Nah, ini contohnya, ini ada suatu sumber, ini ada suatu sumber di sini. Ini sumbernya itu nanti bisa bisa AC ataupun bisa juga DC. Kemudian sumber ini nanti tentunya sumber itu nanti pasti ada hambatan dalamnya atau internal impedance ya. Nah, kemudian nanti dimasukkan ke load atau ke beban. Nah, ini bebannya nanti tentunya nanti akan menyedot arus. Jadi beban ini nanti akan menyedot arus sehingga kadang-kadang dilambangkan sebagai resistor. Ya, meskipun nanti dalam kenyataannya ini merupakan suatu impedance, bukan resistance ya. Jadi impedance itu nanti mungkin bisa R, bisa itu kalau resistor murni, nanti juga bisa Z itu kalau nanti impedance. Berarti kalau Z itu nanti berarti ada unsur kapasitifnya juga bisa, ada unsur induktifnya juga juga bisa. Nah, ini jadi ini ini fenomena yang nanti akan sering kita dapatkan. Jadi nanti di sini ada sumber, kemudian nanti ini mengeluarkan energi. Energi itu nanti akan disalurkan ke beban di sini. Nah, bagaimana dari sini itu kita bisa menyalurkan semaksimal mungkin energi dari sumber ke bebannya. Nah, maka diperlukan adanya impedance matching. Nah, jadi di sini nanti bisa dibuktikan ya bahwa nanti maximal power is transferred from a source to the load when the load resistance equal to the internal resistance. Jadi nanti dapat dicari nanti mungkin dapat digambarkan grafik ini ya, sehingga nanti kalau kalau ini impedan internal itu sama dengan impedan bebannya, itu nanti kita bisa mendapatkan transfer power yang maksimal. Jadi ini bisa mentransfer power yang maksimal. Sehingga kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Jadi kalau kalau di sini ini RL sama dengan R input ini ya. Nah, ini maka nanti powernya itu nanti akan maksimal akan dapat disalurkan ke bebannya. Ya, meskipun demikian nanti maksimal itu berapa? Ternyata maksimalnya itu hanya 50%. Jadi kita bisa mentransfer energi dari sumber ke beban itu maksimal itu hanya 50%-nya dari kemampuan maksimalnya ini. Ya, sehingga nanti dan itu terjadi nanti pada saat impedan untuk load-nya itu sama dengan impedan untuk inputnya ini. Impedan dari sumbernya ini atau impedan internal dari sumbernya ini. Ya, jadi hanya 50% gitu ya. Nah, di sini nanti akan banyak dipakai nanti di banyak kasus seperti ini. Contohnya nanti misalnya pada pentransferan energi dari antena. Nah, kadang-kadang kita mendapatkan oh ini kita harus menggunakan kabel antena 75 ohm. Kita harus menggunakan kabel antena 50 ohm. Kita harus menggunakan antena yang impedannya 50 ohm lah. Ternyata oh ini ternyata bebannya 50 ohm sehingga kita nanti harus menggunakan antena 50 ohm. Nah, nanti kalau menggunakan penguat ya berarti ini amplifier ini harus mempunyai internal resisten atau internal impedance itu untuk output itu 50 ohm karena bebannya 50 ohm ini misalnya seperti itu. Atau kalau ini pada pemancar ya, pada pemancar ini amplifiernya 50 ohm berarti ini nanti antenanya juga 50 ohm nanti impedance-nya. Nah, ini dalam kondisi ini nanti bisa mendapatkan transfer power yang maksimal. Berarti energi atau power di sini itu nanti dapat semaksimal mungkin itu diberikan ke bebannya. Kalau ini berarti ini dari penguat nanti bisa diberikan semaksimal mungkin ke antenanya untuk dipancarkan. Nah, ini sehingga kita butuh menyamakan
impedance-nya. Ya. Nah, impedance matching itu memang sebaiknya ini ya, kalau dimungkinkan memang impedannya itu benar-benar sama, tetapi nanti andai kata tidak mungkin sama, nah nanti matching itu nanti juga didapat dengan cara menyamakan atau menjadikan menjadikan bagian imajinernya itu berlawanan. Nah, ini contohnya ini. Jadi ini di sini pada penguat di sini itu ada R, ada XL. Di sini ada R kemudian XC. Nah, R-nya ini sama, XL sama XC ya. Kalau XL sama XC itu kan tidak mungkin sama karena XL itu fasornya itu positif ke atas, XC itu negatif. Nah, asal asal nilai XL sama dengan XC nggak jadi masalah. Berarti ini tetap dinamakan dengan sudah matching seperti ini. Nah, jadi impedan matching itu bisa berarti itu benar-benar sama nilai impedannya. Kalau sama berarti nilai resistansi sama reaktansinya itu sama, atau mungkin resistansinya sama tapi reaktansinya itu berlawanan. Ya, tepat berlawanan ini. Kalau ini plus XL, berarti ini min XC, berarti XL sama dengan XC. Nah, berarti ini bagian imajinernya ini berlawanan. Nah, ini sering disebut dengan conjugate matching. Nah, ini. Nah, jadi tidak harus sama persis ya impedannya, tapi juga bisa dimungkinkan dengan cara menyamakan bagian nilai imajinernya ini sehingga didapatkan conjugate matching. Nah, ini secara teori seperti itu. Jadi nanti kalau kita ingin mendapatkan power yang maksimal, maka kita harus menyamakan impedannya, atau atau kita juga bisa melakukan conjugate matching yang berarti resistansinya sama tapi bagian reaktansinya itu berlawanan. Nah, ini secara teori seperti itu sehingga kita bisa mendapatkan power ke output ini maksimal ya. Ya. Nah, ini banyak dipakai terutama nanti kalau untuk pentransmisian atau penyaluran power dari amplifier ke antena atau mungkin dari antena diterima kemudian masuk ke penguat berikutnya. Ini biasanya menggunakan impedance matching sehingga nanti benar-benar power yang didapat itu nanti bisa semaksimal mungkin. Karena power yang diterima antena itu kan sangat sangat kecil, ya sehingga sangat kecil kalau kita tidak bisa memaksimalkan power ya nanti penerimanya hasil penerimanya akan sangat lemah nanti. Nah, sehingga sini diusahakan untuk maksimal seperti itu. Ya. Nah, tapi meskipun demikian, pada beberapa kasus kita kadang-kadang juga tidak menggunakan ini ya. Jadi ini kan digunakan seperti ini harapannya itu kan nanti powernya bisa maksimal. Tapi di beberapa kasus itu nanti kadang-kadang kita tidak menggunakan ini. Kita sengaja membuat tidak matching. Itu juga bisa seperti itu. Nah, jadi memang secara teori seperti ini, tapi nanti ya nanti pengaturan itu kadang-kadang nanti tergantung dari aplikasinya. Contoh ini ya. Nah, ini contohnya pada penyaluran isyarat audio ini ya. Ini pada power amplifier, kemudian ini pada speaker. Nah, kalau secara teori memang andai kata impedan di sini itu sama dengan impedan di speaker itu nanti bisa maksimal powernya. Ya, maksimal powernya ya. Ya, contohnya kalau di sini memang di sini keluarannya itu 10 volt. Kemudian di sini powernya itu sama ya. Di sini impedannya itu sama, maka separuh power akan habis di sini, separuh power nanti akan terdisipasi di speaker. Tapi ini akan maksimal nanti outputnya gitu ya. Tetapi kondisi seperti itu kan kita akan mengalami banyak banyak kerugian ya, karena di kalau kasus pada power amplifier ini kan sebisa mungkin ini disipasi power di sini itu kan kecil, sehingga IC power amplifier-nya tidak panas ya. Nah, sehingga harapannya itu sebagian energi itu ke sini, meskipun powernya itu tidak maksimal ya. Jadi kita tidak perlu memaksimalkan kemampuan dari power amplifier, tapi harapannya yang terdisipasi di sini itu kecil. Nah, disinilah kita kadang-kadang ya sesuai dengan
sesuai dengan rangkaiannya. Biasanya itu nanti kalau pada audio itu nanti di sini untuk yang outputnya ini sengaja dibuat lebih besar impedannya dari yang di sini. Harapannya apa? Harapannya nanti sebagian besar energi itu ke sini, meskipun tidak maksimal ya, meskipun nanti tidak maksimal, tidak maksimal powernya yang keluar, tapi kan sebagian besar sudah keluar ke sini. Ya, gampangnya aja kalau nanti menggunakan impedan, kalau ini kita samakan impedannya itu ini bisa mengeluarkan sampai 100 watt gitu ya keluar. Tapi kalau ini dibuat tidak sama, yang keluar tidak sampai 100, mungkin cuma 80. Tapi 80 itu banyaknya ke sini. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Nah, sehingga pada pada beberapa kasus memang kadang-kadang ini pada resistansi atau mungkin impedansi pada penguat ini sengaja diperkecil sehingga harapannya nanti sebagian besar power itu masuk ke beban ini. Nah, sehingga di sini kita memang tidak bisa mendapatkan power maksimal di bebannya, tetapi memang sebagian besar power itu nanti sudah masuk ke beban. Nah, ini yang biasa yang terjadi di speaker atau di speaker yang diberi apa ya, yang diumpani dari power amplifier itu seperti itu ya. Ini memang sengaja dibuat unmatched sih, unmatched impedance sehingga nanti supaya menghasilkan ini ya. Nah ini kalau di sini diberi istilah ya, saya meniru istilah dari beberapa buku nih, the best amplifier and speaker performance ya. Ya, jadi memang speaker itu kan harapannya kan nanti sebagian besar power itu masuk ke speaker, tidak habis di sini, tidak habis di bagian impedan di sini. Karena kalau nanti speaker speaker dan di sini itu nanti energinya itu separuh-separuh, ini sini kan panas sekali di sini. Nah, karena di sini mau tidak mau ini akan terdisipasi menjadi panas ya. Nah, sehingga dibuat seperti ini sehingga kalau seperti ini andai kata ini satu ohm di sini 8 ohm kan berarti berarti di sini powernya itu 8 kali di sini ya. Ya, sehingga ini bisa bisa sebagian besar power itu ada di speaker. Nah, itu sekilas tentang konsep impedan matching ya. Nanti nanti bisa apa? Bisa kita terapkan di beberapa beberapa hal. Ya memang di sini untuk